Oke, kita lanjutkan untuk besaran-besaran yang dipengaruhi ketika benda itu bergerak dengan kelajuan atau kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Kemarin sudah ada kecepatan relativistik ya. Jadi kecepatan satu benda akan berbeda ketika diamati oleh benda yang diam atau diamati oleh benda yang bergerak. Selanjutnya yang berbeda adalah panjang. Jadi panjang benda yang bergerak akan berbeda dengan panjang benda yang mengamatinya dengan diam. Jadi di sini kita lihat kerangka acuannya. Siapakah yang mengamati? Ketika benda itu bergerak, akan melihat sebuah benda itu panjangnya berbeda dengan benda yang diam. Meskipun bendanya sebenarnya sama, ya. Kalau kita lihat di sini untuk L itu adalah panjang ya ketika benda itu bergerak atau panjang ketika diamati oleh benda yang bergerak. Saya anggap di sini L adalah panjang gerak. Kalau L0 berarti panjang saat benda itu diam atau panjang saat diamati oleh benda yang diam. Saya tuliskan di sini adalah panjang diamnya. Nah, untuk besaran panjang ini nanti persamaannya akan berlaku ketika kita mencari luas, mencari volume. Ya, jadi ini nanti bisa dikembangkan untuk mencari luas dan bisa dikembangkan untuk mencari volume relativistik. Jadi kalau L sama dengan ini, maka A luas itu sama dengan A0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Begitu pula dengan volume ya. Di sini bukan volume ya, yang ini adalah kecepatan. Kalau volume V sama dengan V0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Itu untuk panjang relativistik. Selanjutnya ada dilatasi waktu. Dilatasi waktu, perbedaan waktu yang dirasakan oleh benda yang bergerak dengan perbedaan waktu yang dirasakan oleh benda yang diam. Hati-hati di sini kita lihat kerangka acuannya, bendanya bergerak atau bendanya diam. Untuk delta T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk benda yang bergerak. Kalau delta T0 adalah waktu diamnya benda. Di sini bisa kita angan-angankan kalau kita menunggu teman, maka orang yang menunggu akan merasa waktunya lebih lama daripada orang yang ditunggu. Itu akan berlaku di sini. Orang yang menunggu berarti dia diam, akan mempunyai waktu lebih lama daripada orang yang ditunggu. Gitu, ya. Kemudian ada masa relativistik. Masa relativistik itu jadi masa sebuah benda akan bisa berubah ya, seolah-olah berubah ketika dia bergerak mendekati kecepatan cahaya. Dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka di sini akan dibagi dua masanya, ada masa gerak dan masa diam. Kalau M ini adalah masa gerak, kalau M0 adalah masa diam. Momentum relativistik, momentum P ya. P ini adalah P geraknya. Atau momentum gerak.
kalau yang ini adalah P0 momentum diam. Maksudnya di sini adalah yang melihat. Kalau yang melihat bendanya bergerak berarti momentum gerak. Kalau yang melihat bendanya diam berarti momentum diam. Bukan berarti bendanya yang diam ya. Kalau bendanya diam lah dia tidak punya momentum, dia tidak punya kecepatan. Yang melihat kerangka acuannya dibandingkan dengan siapa? Tuh ya. Kalau dia dibandingkan dengan orang yang bergerak atau diamati oleh orang yang bergerak namanya momentum gerak. Kalau dia diamati oleh benda yang diam atau orang yang diam maka namanya momentum diam. Ingat, momentum itu timbul ketika dia punya kecepatan. Jadi kalau bendanya diam dia tidak punya momentum. Berarti artinya ini bukan sebenarnya bendanya diam berarti dia punya momentum. Bukan. Ini adalah untuk benda yang bergerak yang diamati oleh pengamat yang diam. Paham ya? Oke. Yang terakhir ada energi relativistik ya. Energi relativistik. Energi kinetik merupakan selisih dari energi total atau energi gerak benda dikurangi dengan energi ambang atau energi diam. E sama dengan mc kuadrat. Berarti kalau M0 sama dengan M0c kuadrat. Dengan C semuanya adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Biasanya kalau dalam soal C jangan dimasukkan ke nilainya, hanya kita tulis C begitu saja ya. C sudah masuk 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon ya. Kemudian kalau V di sini, kalau V-nya kecil, ini semuanya adalah kecepatan